Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Septiana dengan NIM 18104166626 dari kelas manajemen A2 pagi. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari isi video yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi 2, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja saya akan jawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama yaitu apa judul video tersebut di atas? Jawabannya yaitu judulnya adalah tabel optimal dalam metode MODI. Kedua yaitu siapa nama dalam pembicara video di atas? Jadi jawabannya yaitu pembicara dalam video tersebut yaitu Paramita Ayunda. Kemudian soal nomor 3 yaitu apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut di atas, jelaskan secara terinci. Jadi jawabannya yaitu yang dibahas oleh pembicara adalah mengenai model-model yang ada dalam metode MODI serta karakteristiknya. Salah satunya yaitu yang disebut dengan model transportasi. Jadi permasalahan yang modelnya bisa dikategorikan masuk dalam model transportasi yaitu tentang permasalahan perpindahan barang atau perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan, dan supply and demand dari tempat satu ke tempat tujuan yaitu tidak tetap dari waktu ke waktu. Soal nomor 4 yaitu apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan jawaban Anda. Jadi jawabannya yaitu adalah jika modelnya transportasi, maka tidak perlu menggunakan metode simplex karena dapat menggunakan dua hal, yaitu untuk menentukan tabel solusi awal dan metode yang bisa digunakan yaitu NWC, biaya sel minimum atau last cost, dan FAM untuk mendapatkan tabel solusi optimal, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu stepping stone dan cara metode MODI. Soal yang kelima yaitu ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan. Jadi jawaban dari soal nomor 5 yaitu adalah menggunakan tabel awal yang menggunakan metode NWC, biaya sel terkecil, dan FAM. Kemudian tabel optimum yaitu ada metode batu loncatan atau metode stepping stone, dan metode MODI yaitu bisa disebut dengan modified application method dan modified distribution method. 6 yaitu sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Jadi jawaban soal nomor 6 yaitu adalah NWC atau Northwest Corner, kemudian biaya sel minimum, dan FAM. Yang pertama NWC, yaitu adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Yang kedua yaitu adalah sel terkecil atau last cost, yaitu salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Serta yang ketiga yaitu FAM. FAM yaitu aproksimasi Vogel, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. 7 yaitu sebutkan dua metode yang digunakan tabel optimal dalam mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Jadi jawaban soal nomor 7 yaitu dengan cara stepping stone dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal. Menggunakan metode trial error atau coba-coba merubah alokasi. Dengan cara coba-coba ini harus diperhatikan dari hal pengurangan biaya per unit dengan penambahan biaya per unit. MODI yaitu Modified Distribution Method, yaitu metode transportasi MODI merupakan salah satu metode mencari solusi akhir. Metode ini hampir sama dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari biaya solusi akhir dari model transportasi supaya dapat biaya seminimum mungkin.
Selanjutnya yaitu soal nomor 8 adalah coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, last cost, farm, stepping stone, dan modi. Jadi jawabannya yaitu langkah-langkah dalam metode NWC, yaitu yang pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasikan jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga yaitu bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, jika tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Selanjutnya yaitu langkah-langkah last cost. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan kapasitas. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Kemudian sesuaikan kembali, cari total biaya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode farm. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Yang kedua, beri baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurang, dan seterusnya. Soal yang ke-9 yaitu adalah apa kepanjangan dari modi? Jadi jawabannya yaitu kepanjangan dari modi adalah modified distribution atau biasa disebut dengan metode modi. Nomor 10 yaitu bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan metode modi. Jadi jawabannya yaitu yang pertama mengisi tabel pertama. Isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Yang ketiga menghitung indeks perbaikan. Yang keempat memilih titik tolak perubahan. Yang kelima yaitu memperbaiki alokasi. Baik, selanjutnya yaitu soal yang terakhir, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut, mengapa, dan apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video di atas. Jadi jawaban saya yaitu pendapat saya mengenai dosen yang menerangkan dalam topik video tersebut sudah sangat baik karena dosen tersebut menjelaskan secara rinci dari penjelasan-penjelasan tentang metode modi, dari mulai cara mengerjakan, langkah-langkah, dan metode apa yang terbaik, metode apa yang mudah, dan dapat saya peroleh dari video tersebut atau manfaat yang dapat saya peroleh, saya dapat mengetahui tentang penjelasan dari metode-metode modi seperti metode farm, metode last cost, dan metode NWC, serta seperti langkah-langkah dari metode-metode last cost, farm, NWC, modi, dan sebagainya. Jadi sangat banyak manfaat dan dari penjelasan yang telah dosen di video itu jelaskan untuk saya, dan saya sangat berterima kasih sekali dari video tersebut. Saya banyak mengetahui tentang metode-metode transportasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.